Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakhrul Razi dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menyajikan dan menjelaskan materi titik belok fungsi trigonometri sebagai bagian dari ujian praktek online kelas 12 tahun ajaran 2021 mata pelajaran matematika peminatan. Baiklah, langsung saja kita ke dalam soal dan pembahasan. Langsung saja kita ke dalam materi yang sama-sama akan kita bahas, yakni mengenai titik belok fungsi trigonometri. Namun sebelum kita ke materi titik belok fungsi trigonometri ini, ada baiknya terlebih dahulu kita mengerti atau paham sedikit mengenai materi selang kecekungan. Nanti akan saya singgung sedikit mengenai materi selang kecekungan. Baiklah, kita terlebih dahulu membahas mengenai titik belok. Adapun suatu titik dikatakan titik belok jika di titik tersebut fungsi tidak sedang cekung ke atas ataupun tidak sedang cekung ke bawah, atau saat dimana fungsi berbelok untuk mengubah kecekungannya. Yang tadi cekung ke bawah menjadi cekung ke atas, yang cekung ke atas menjadi cekung ke bawah. Di dalam materi selang kecekungan didapatkan pernyataan rumus f double aksen x lebih dari 0 atau turunan kedua dari fungsi fx lebih dari 0. Ini untuk mencari interval fungsi cekung ke atas. Kemudian f double aksen x kurang dari 0 atau turunan kedua dari fungsi fx kurang dari 0. Ini untuk mencari interval fungsi cekung ke bawah. Adapun untuk mencari titik belok, kita menggunakan pernyataan rumus f double aksen x sama dengan 0 atau turunan kedua dari fungsi fx sama dengan 0. Kemudian untuk koordinat titik belok, kita misalkan dari suatu fungsi koordinatnya adalah p, q, yang mana p ini didapatkan ketika kita mensubstitusikan turunan kedua dari fungsi fx sama dengan 0. Nanti akan didapatkan hasil x sama dengan p. Kemudian p ini kita substitusikan ke fungsi pertama, yang mana fx sama dengan, nanti sesuai dengan soal, kita masukkan, kita ganti dengan p, kita masukkan, dan nanti akan menjadi hasilnya q. Sehingga koordinatnya P, Q ini dimisalkan. Kemudian langsung saja kita ke dalam contoh soal. Contoh soal, diberikan kurva dari persamaan fx sama dengan 2 sin x min 1 untuk interval x lebih dari 0, x kurang dari 2pi. Soalnya, tentukan koordinat titik belok dari fungsi fx. Jawab. Adapun penyelesaian dari soal ini, kita terlebih dahulu menggarisbawahi interval fungsi. Ini perlu x lebih dari 0, x kurang dari 2pi. Ini harus digarisbawahi. Terlebih dahulu, seperti tadi, kita menurunkan fungsi menjadi sampai keturunan kedua. Fungsinya fx sama dengan 2 sin x min 1. Turunan pertama dari sin x kita turunkan menjadi cos x, sehingga turunan pertama menjadi 2 cos x min 1, 1 ini diturunkan jadi 0. Kemudian kita turunkan lagi, cos x diturunkan menjadi min sin x, sehingga menjadi 2 dikali min sin x, sehingga menjadi min 2 sin x. Itu turunan kedua dari fungsi fx. Syarat titik belok yakni f double aksen x sama dengan 0 atau turunan kedua dari fungsi fx sama dengan 0. Kita masukkan turunan kedua dari fungsi fx yakni min 2 sin x sama dengan 0. Min 2 kita pindahkan ke kanan sehingga menjadi pembagian, perkalian menjadi pembagian, sehingga sin x sama dengan 0 per min 2, sehingga sin x sama dengan 0. 0 ini kita bisa dapatkan dari sin 0 derajat, sehingga 0 derajat bisa kita jadikan theta di dalam memasukkan dua rumus sin. Rumus pertama, sin x sama dengan sin theta, sama dengan theta ditambah k dikali 2pi atau dikali 360 derajat. Theta kita masukkan 0 sama dengan 0 ditambah k dikali 2pi, sehingga menjadi k dikali 2pi. K untuk sembarang bilangan bulat. Kita masukkan k sama dengan 0, maka 0 dikali 2pi sama dengan 0. Ini tidak termasuk karena mengapa? Itu tadi kita menggarisbawahi interval fungsi. X lebih dari 0, maka 0 tidak termasuk. Kemudian kita masukkan 1, k sama dengan 1, sehingga 1 dikali 2pi menjadi 2pi. 2pi juga tidak termasuk karena kenapa?
kita melihat interval fungsi X kurang dari 2pi sehingga tidak termasuk. Kemudian kita ke rumus yang kedua. Sin X sama dengan sin theta sama dengan 180 derajat dikurang theta ditambah K dikali 2pi. Kemudian 180 dikurang 0 sehingga menjadi 180. Atau 180 kita ubah menjadi pi sehingga menjadi pi ditambah K dikali 2pi. Kemudian kita masukkan untuk sembarang bilangan bulat K. Misalkan K sama dengan 0 sehingga kita masukkan pi ditambah 0 dikali 2pi sehingga menjadi pi. Kalau nanti kita masukkan K sama dengan 1 akan menjadi 3pi. Sudah melewati dari batas interval malah. Baiklah, langsung kita lanjutkan. Kita mendapatkan bahwasanya X sama dengan pi. Kita masukkan ke dalam fungsi pertama menjadi fx sama dengan 2 sin X min 1. Ini fungsi pertama kan. Kemudian kita masukkan fp. Fp sama dengan 2 sin pi min 1. Sin pi sin 180 derajat. Sin 180 derajat adalah 0. 2 dikali 0 min 1. 2 kali 0 0. Jadi 0 dikurang 1 min 1. Jadi titik belok pi, min 1 sebagaimana rumus dari koordinat tadi, yang mana pi didapatkan dari X sama dengan pi dan min 1 ketika kita memasukkan pi ke dalam fungsi pertama. Baiklah, ini gambaran grafik daripada titik belok. Kita melihat di sini adalah titik belok, yang mana koordinatnya adalah pi, min 1. Ini adalah titik belok. Titik dimana titik berbelok mengubah yang tadi cekung ke bawah menjadi cekung ke atas. Ini adalah titik belok. Ini juga adalah titik belok, ini juga adalah titik belok. Tetapi dalam fungsi tadi titik beloknya adalah yang ini. Ini adalah materi selang kecekungan. Ini interval cekung ke bawah. Kemudian ini interval cekung ke atas. Itu nanti akan dibahas dalam materi selang kecekungan. Maka dari itu kita harus mengerti terlebih dahulu materi selang kecekungan karena ini berkaitan dengan materi titik belok. Mungkin itulah penyajian dan penyampaian dari saya mengenai materi titik belok fungsi trigonometri. Semoga dari apa yang telah saya sampaikan dan telah saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga penyampaian saya mudah untuk dipahami. Bila terdapat kesalahan, khilafan, keberbelitan kata-kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.